Yo teman-teman, selamat datang, selamat menonton. Sebenarnya ini vlog ala-ala aja teman-teman. Sebenarnya ini buat dokumentasi pribadi aja. Kalau ada yang nonton syukur, enggak juga nggak apa-apa. Sekarang gue lagi ada di stasiun Malang teman-teman. Jadi ini tuh musim mudik, gue lagi mudik lebaran sama keluarga. Berangkatnya naik mobil, pulangnya naik kereta. Karena besok gue udah mulai kerja. Jadi gue balik duluan karena udah mulai kerja teman-teman. Nah sekarang gue nih udah di stasiun Malang. Stasiunnya baru teman-teman. Gue nanti mau naik KA Brawijaya. Nanti sekalian review tipis-tipis lah kayak gimana sih KA Brawijaya itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita balik dulu nih teman-teman, lihat stasiun. Tuh. Stasiunnya baru, keren ya. Gue pengen nyetak tiket dulu. Kalian jalan lah pelan-pelan lanjut. Nah ini stasiun Malang yang terbaru teman-teman, keren banget. Jadi modern. Tadinya itu pintu masuknya ada di sebelah sana teman-teman, di belakang gedung ini. Gue udah 2 kali pulang kampung naik kereta. Tapi ini pertama kalinya gue naik kereta yang eksekutif. Biasanya gue selalu naik ekonomi Matarmaja. Karena Matarmajanya habis, jadi ya mau nggak mau. Oh itu dia teman-teman, tiketnya. Ini karena agak repot, jadi kameranya gue matiin dulu nanti depan mesinnya. Nah itu tiketnya. Oke. Teman-teman, ini udah selesai cetak tiket. Ini dia tiketnya udah dapet. Kita langsung jalan lagi ya. Sorry kalau gambarnya kurang jelas teman-teman. Nah sorry kalau gambar kurang jelas. Gua nggak tahu sih ya, nanti gue tuh bisa ngedit atau enggak. Kalau bisa gue edit, gue edit. Kalau enggak ya mohon maaf, karena ini niatnya emang dokumentasi pribadi aja. Ada yang nonton syukur, enggak juga nggak apa-apa. Buat dokumentasi aja. Nah ini tempat check-in ya. Kita check-in dulu. Nah kita matiin dulu ya biar nggak ribet, karena harus ngeluarin KTP dan lain-lain. Nah ini teman-teman, tadi gue udah check-in di tempat check-in tadi. Nah sekarang naik sini. Kereta gua tuh berangkat jam 2 teman-teman. Jam 4 sorry, jam 4 sore 16.00. Nah, sekarang itu jam 15.23, jadi sekitar setengah jam lagi. Nah, setengah jam lagi nunggu. Nah ini jadi begitu naik, kita naik eskalator gini. Naik eskalator. Seru sih teman-teman. Keretanya bagus banget. Stasiunnya bagus banget bangunannya. Ini gue di depan rangkaian gerbong ya. Ini eksekutif 5. Gue tuh eksekutif 8 teman-teman. Jadi di paling belakang kalau nggak salah. Kursinya 3A. Nanti sambil jalan-jalan aja deh. Mari guys. Ini keretanya KA Brawijaya tuh. Nah, gue gerbong 8 atau eksekutif 8 sih sebutannya di sini. Baru eksekutif 6, jadi masih lumayan jauh. Oh keretanya sih itu, kalau lihat dari sini masih sepi teman-teman. Entah belum pada naik atau emang keretanya sepi, jadi ya nggak tahu lah. Kita coba aja. Ini 7, satu gerbong lagi sana, paling depan justru teman-teman, bukan paling belakang. Semoga paling depan atau paling belakang ya. Ini dah eksekutif 8 nih gerbong gua teman-teman. Kita naik. Ini toiletnya, nanti kita review. Sini 3A jendela ya. Ini dia teman-teman. Nah, kursi gua 3A. Atasnya ada bagasinya. Ini sekilas gerbongnya kayak gini. Nah, itu di belakang ada multimedia. Nah ini tuh kalau yang kursi ini enaknya tuh sendiri teman-teman. Tapi pemandangannya ya kosong gitu. Tapi enaknya sendiri kayak gitu tuh. Nah yang di sini juga enak yang di kursi ini karena kakinya luas banget. Walaupun ini sebenarnya luas juga, luas banget. Oke, kita review dari
ini dulu posisi duduk. Kita balik sebentar. Posisi duduknya cukup enak, lehernya juga enak banget, kursinya juga lumayan empuk, bisa di reclining ya. Nah, bisa di reclining teman-teman tuh. Ini posisi paling rebahnya begini. Nah, ini posisi paling rebahnya kalau kita majuin. Nah, ini teman-teman, ini paling tegaknya. Kalau paling tegak sih sebenarnya kurang nyaman deh, tapi masih enak-enak aja sih. Lalu legroom ya, kita balik ya. Legroomnya atau jarak kakinya itu teman-teman jauh banget tuh, luas, 2 jengkal lebih nih, 1 2 tuh, 2 jengkal lebih, 1 jari lah kurang lebih tuh. Jadi luas banget teman-teman ya, bisa dilihat ya, luas banget. Terus ini juga ada ini enak, ada sandaran kakinya, leg rest. Ini ada ini buat ngatur ininya, ngatur leg rest ya. Kalau kurang ke bawah bisa kita ke bawain tuh, kayak gini. Bisa naikin lagi, bisa naikin ya, kurang lebih gitu. Terus ini ada tempat naruh minuman, cup holder. Ini ada colokan, ada 2 buat penumpang sebelah. Terus ini ada apa ya, ini ada ini meja, nanti aja pas udah jalan kita review. Ini ada meja teman-teman, meja lipat gitu. Terus ada ini tadi, ini tombol buat ngatur ini ya, sandaran. Terus ya udah, ini juga bisa diangkat juga tuh. Jadi serunya adalah nanti ketika kalian duduk sama orang yang kalian kenal gitu, ini bisa diangkat gitu, terus jadi dapat space yang lebih lega gitu sih teman-teman. Oke. Warnanya interiornya biru muda gitu sih ya, kurang lebih gini aja sih. Harga tiketnya teman-teman, gue beli tiket kereta ini tuh H-6 lebaran. Harga tiketnya itu gue beli di aplikasi Traveloka itu 710.000 ditambah biaya admin dan lain-lain, biaya admin, asuransi, dan juga jaminan uang kembali. Itu gue beli semua paketnya. Itu totalnya itu kira-kira 760.000 hampir 800.000. Nah, sebenarnya opsinya ada 2 teman-teman. Yang pertama itu KA Brawijaya ini, lalu yang kedua itu KA Gajayana. Yang KA Gajayana itu lebih mahal, harga tiketnya 770. Kalau ini kan 710 harga dasar tiketnya. Kalau yang Gajayana 770. Tadi gue pengen naik yang KA Gajayana karena kata orang-orang sih interiornya lebih bagus, lebih mewah gitu. Tapi karena sampai di Gambirnya itu jam 3 subuh, jadi gue males gitu kan, bingung mau ngapain sampai Gambir jam 3 subuh, mau ngapain gitu kan, bingung gue. Jadi ya udah, gue milih ini aja. Kalau sesuai jadwal, ini kereta ini tuh bakal sampai Gambir jam 5 pagi, 5 subuh. Jadi kalau jam 5 subuh kan masih enak lah gitu, udah mulai rame jalanan kan. Jadi ya udah, gue pilih tiket ini aja. Selain lebih murah, jamnya juga lebih enak. Oke, segitu dulu. Nanti kalau kereta udah jalan, gue bakal lanjut lagi ya. Sekarang nih jam 15.35. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini kereta. Ini kereta gue udah jalan. Tadi nggak sempet ngerekam pas jalan dari stasiun Malang karena gue lagi main game teman-teman. Nah, berangkatnya dari stasiun Malang sih pas banget ya, jam 16.00 sesuai jadwal.
nggak ngaret, dan tadi tuh sempat berhenti di dua stasiun gitu, stasiun Malang Kota Lama sama Kepanjen kalau nggak salah gitu sih teman-teman. Ini udah mulai makin rame juga yang naik, tapi di samping gue masih kosong teman-teman, jadi masih sendirian. Semoga kosong sampai Jakarta biar enak gitu, biar lega. Oke. Kita lanjut nanti lagi teman-teman. Ya teman-teman, jadi tadi itu pramugarinya itu ngebagiin gua ini masker, dikasih masker satu piece, dan juga ini tisu basah. Jadi mungkin untuk pipis atau nanti kan di kereta itu sekitar 13 jam, jadi kalau maskernya udah lembab, udah nggak enak, itu bisa ditukar pakai masker ini. Lumayan sih. Ini semua dapat fasilitas dari keretanya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini dia nih, mejanya udah gue buka tuh ya, gini doang sih, kecil ya, cuma sejengkal lebih 5 jari. Dan tadi itu di belakang ada mbak-mbak pramugari sama masnya yang nawarin makanan. Gue beli ini makanan, nasi goreng dan juga 2 le minerale. Kenapa beli 2? Karena gue dari rumah lupa bawa air mineral karena buru-buru tadi, jadi akhirnya gue beli 2 lah biar nanti gak sekali. Sekarang tuh baru jam 17.23, jadi sebenarnya belum terlalu malam, jadi sebenarnya gue belum terlalu lapar banget. Cuma daripada dingin kan, ini kita makan sekarang aja. Ini belum dibuka sama sekali teman-teman. Oh ya, harganya itu nasi goreng ini 38.000, terus air mineralnya itu satunya 6.000, jadi 12, jadi totalnya pas 50.000. Ini masih bagian yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun. Ternyata nasi gorengnya teman-teman bukan cuma nasi goreng biasa. Nasi gorengnya itu ini ada acar timun, tuh ya, acarnya timun aja. Ada telur ceploknya juga, lalu ada ayam gorengnya juga. Ini ada kerupuk udang, dan ini nasinya. Mantap teman-teman. Jadi menurut gua harga 38.000 ya, bisa bilang 40.000 masih cukup worth it untuk nasi goreng itu. Cuma rasanya nggak tahu enak apa enggak. By the way, keretanya udah sampai di stasiun Blitar ya, jadi mungkin banyak yang naik dan turun lagi. Oke deh teman-teman. Kalau rasa menurut gua kurang enak teman-teman, tapi ya untuk orang yang nggak bawa bekal, mau nggak mau beli ini sih. Oke, gua makan dulu, nanti dilanjut lagi videonya teman-teman. Thank you, dadah. Ya teman-teman, sekarang gua mau nge-review toiletnya. Sorry kalau suaranya kurang jelas karena berisik banget, dan katanya lagi jalannya tuh kenceng banget teman-teman. Jadi gue jalan juga ada susah. Nah ini nih ada becek nih teman-teman, kalau kalian lihat. Tuh, ini agak becek, kayaknya sih gara-gara di luar hujan. Jadi pas naik turun penumpang itu pada hujannya masuk gitu teman-teman. Nah ini toiletnya, bisa kita lihat. Kita tutup dulu biar enak. Kuncinya ada di atas ini.
ada cermin yang ya lumayan gede lah ya, setengah badan teman-teman. Cerminnya setengah badan, lumayan lah buat yang mau cuci muka. Nah, cuci mukanya itu adanya di sini wastafel ya. Jadi buat teman-teman yang mau cuci muka, sikat gigi, ya, itu bisa banget karena ada wastafelnya dan ada cerminnya, jadi enak gitu. Terus juga ada sabun, airnya nyala teman-teman, tadi udah gue coba nyala walaupun airnya nggak terlalu gede, cuma nyala sih. Ada sabun juga, sabun buat cuci tangan. Lalu ini ada semprotan buat WC, nyala juga. WC-nya itu WC duduk teman-teman, enak jadi. Terus nah ini nih yang paling penting nih, ada tisu. Karena kalau habis cuci muka gitu-gitu kan muka basah gak enak teman-teman. Apalagi gua tadi itu lupa bawa tisu, jadi berguna banget. Dan gua juga tadi posisinya kan habis makan, jadi berguna banget buat ngelap muka gitu. Dan ini ada tempat sampahnya juga supaya semakin bersih. Oke teman-teman, gitu dulu sih palingan ya. Nanti bakal nge-review apa lagi. Kayaknya sih gue mau ke restorasi. Tadi diumumin sama petugasnya kalau restorasi itu adanya di tengah-tengah antara gerbong 5 dan juga gerbong 6. Nanti agak malam gue kesana lagi deh teman-teman. Oh iya, ini satu lagi. Ini ada hanger nih atau gantungan. Jadi buat kalian yang mau pup gitu, buka celana ada gantungannya. Lumayan enak teman-teman. Oke, segitu aja. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya guys, jadi sekarang jam 7 jam 7 pagi, jam 7 malam, sorry. Gue tadi sempat ketiduran habis makan. Dan ternyata di kursi sebelah itu udah ada ini ya, dikasih selimut sama pramugarinya. Jadi pas banget nih. Kebetulan gue pakai celana pendek, jadi nanti malam kalau dingin bisa gue langsung pakai. Oke teman-teman, nanti agak malaman gue bakal ke restorasi, pengen lihat-lihat di sana ada makanan apa aja. Gue sih yang pasti pengen beli kopi ya, kopi sama ya cemilan-cemilan gitu ya. Oke, nanti lanjut lagi ya, dadah. Ya teman-teman, sekarang gue lagi berhenti nih, kereta lagi berhenti di stasiun Pekalongan, dan gue pengen ke restorasi dulu ya teman-teman. Sekarang tuh jam 12 lebih, jam 12 lebih. Gue mau coba ke restorasi ya, sambil jalan-jalan di sini. Di gerbong 7 tadi kan gue lewatin gerbong 7. Nah ini gerbong 6 teman-teman. Nah ini gerbong 6 juga sama. Di gerbong 7 dan gerbong 6 itu lebih enak. Lebih enak karena lampunya lebih redup teman-teman. Kalau di gerbong gua tadi, gerbong 8, itu lampunya terang banget, jadi kalau buat tidur mungkin agak sedikit nggak nyaman gitu sih. Oke, ini dia. Gue sampai di restorasinya itu adanya di pertengahan gerbong 6 dan juga gerbong 5, di tengah-tengah gerbong 6 dan gerbong 5. Oke deh, ini dia ya, kurang lebih kayak gini lah modelannya. Oke, kita mesen dulu ya. Ya teman-teman, gue udah mesen kopi ini karena gue nggak bisa tidur juga, belum ngantuk sih, jadi ya udahlah daripada bosen kan di kursi mulu, akhirnya gue ke restorasi dan mesen kopi. Ini kopi cappuccino teman-teman, kopi cappuccino ini gue mesen di restorasi, harganya 11.000. Oke, gue mau kayaknya sih gue mau di sini dulu, di restorasi dulu sampai kopinya habis dan sambil ngegame gitu sih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini gue keliling-keliling teman-teman. Ini gue lagi keliling-keliling. Nah ini tempat tidurnya kru, kurang lebih
Kru tidurnya begini teman-teman, tempat tidur kru kayak gini kurang lebih. Dan menariknya lagi di area restorasi ini ada musola teman-teman. Musolanya cuma gini doang, selurusan gini doang, tapi berguna banget sih buat kalian yang mau sholat. Oke deh, gue balik dulu ke kursi gue, nanti vlognya lanjut lagi. Ya teman-teman, sekarang gue udah turun nih dari kereta KA Brawijaya. Nih keretanya masih di sebelah sini. Gue turun nggak jadi di Gambir, gue turun di Jatinegara karena gue ngerinya kalau dari Gambir itu nggak ada kereta komuter lain buat menuju ke stasiun di Jabodetabek gitu. Gue nggak tahu sih ya, gue kurang paham sih soal transportasi begini, jadi ya udahlah. Ini keretanya udah jalan teman-teman, keretanya udah jalan. Jadi gue putusin untuk turun di Jatinegara aja, karena kalau di Jatinegara kan udah jelas ya, komuter lain itu berhenti. Nah kalau di Gambir itu kan komuter lain itu nggak berhenti gitu, jadi gue nggak tahu sih. Jadi gue turun di Jatinegara aja gitu teman-teman. Oke deh, nanti closingnya sama review impresi gue naik KA Brawijaya itu nanti aja kalau gue udah sampai di rumah. Pokoknya ikutin terus video sampai habis ya. Ya halo teman-teman, sekarang gue udah sampai di rumah nih. Gue udah sempat tidur juga tadi, begitu sampai gue sarapan terus langsung tidur. Gue sampai rumah itu sekitar pukul 7:30 lah, 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah kita sekarang coba ini ya, kesimpulan dari perjalanan gue menggunakan KAI Brawijaya. Kalau untuk kenyamanan, jujur KAI Brawijaya itu lumayan nyaman, tapi nggak senyaman kereta-kereta mewah gitu lah. Gue juga tidur kurang bisa tidur nyenyak, karena ya posisi duduknya gitu segala macem masih kurang oke lah menurut gue. Tapi balik lagi ya, karena gue ini teman-teman, sebelum teman-teman tahu reviewnya itu berdasarkan apa, jadi gue cerita sedikit aja ya. Gue nih jarang naik kereta teman-teman, jarang naik transportasi umum gitu. Jadi ini review gue berdasarkan sudut pandang orang yang jarang naik kereta, orang yang ibaratnya orang pengguna yang nggak tahu apa-apa lah gitu, cuma nyobain naik doang gitu sih teman-teman. Balik lagi ke reviewnya, sebenarnya kurang nyaman dan biasa aja gitu. Bangkunya juga biasa, dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak. Lalu juga fasilitas yang kita dapat juga cuma ya sebatas colokan aja gitu, colokan untuk ngecas HP dan segala macamnya itu. Untuk fasilitas multimedia itu cuma ada di ujung gerbong, jadi nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalkan mau denger musik atau nonton film. Itu satu gerbong TV-nya kan cuma 2 tuh, di depan sama di belakang. Nah itu jadi kurang bisa memfasilitasi kita dalam mengatasi bosan lah gitu kurang lebihnya. Terus juga kalau soal harga menurut gue kemahalan. Gue beli tiketnya itu kan 710.000 di aplikasi Traveloka, tapi dengan ada embel-embel biaya admin, terus juga asuransi dan segala macamnya, itu total tuh jadi 760.000. Nah menurut gue untuk KAI Brawijaya harga segitu kemahalan teman-teman. Menurut gue, terserah mau setuju mau enggak, ini opini gue pribadi aja. Menurut gue sih kemahalan, karena ya itu balik lagi fasilitas yang kita dapat ya cuma gitu aja, cuma colokan aja dan selimut, colokan dan selimut dan masker. Colokan, selimut, masker ya itu standar banget lah. Terus kayak hiburan nggak ada, kursi juga ya biasa aja, interior juga ya nggak mewah-mewah amat. Jadi menurut gue harga 710.000 itu overpriced bagi gua ya teman-teman. Sekali lagi ini bagi gua yang jarang naik kereta, yang nggak tahu dunia perkeretaan, yang orang awam lah gitu. Bagi gua itu kemahalan 710.000. Lalu idealnya berapa? Kalau menurut gua pribadi, lagi-lagi ini menurut gua yang worth it adalah mungkin kalau harganya di sekitaran 400 sampai 500.000 itu menurut gua masih worth it. Tapi kalau udah di atas 500.000 menurut gua kemahalan. Tapi gua nggak tahu ya, ada yang bilang
harga tiket aslinya itu emang sebenarnya 500 ribuan, tapi karena momen lebaran jadi naik jadi 700 ribuan. Ya gue maklum sih, karena emang momen lebaran kan semua gitu apa-apa serba dinaikin kan. Dan lagi ini adalah momen lebaran pertama setelah 2 tahun pandemi, itu nggak boleh pulang. Jadi ya mungkin eh, PT KAI itu ingin memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dengan menaikkan harga dan pengen bounce back gitu dari keterpurukan mereka setelah dihajar pandemi 2 tahun. Nah gitu sih teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sih review gua asal-asalan. Ini ngevlog juga sebenarnya ya iseng-iseng aja. Ada yang nonton syukur, enggak juga ya udah nggak apa-apa, emang buat dokumentasi pribadi aja gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Eh, siapa tahu nanti di lain kesempatan gue bisa ngevlog lagi, gue bisa review kereta-kereta lagi, nggak ada yang tahu kan. Oke, gue Nova Sabil pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.